Bismillahirrahmanirrahim. Dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak terhitung nilainya, sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul kembali menghadiri majelis ilmu, dan alhamdulillah suasana cuaca juga terang. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita apa yang sudah menjadi pembahasan kita, bahwa di antara orang-orang yang gagal di bulan Ramadan, kemarin sudah kita menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu mereka yang tidak semakin bertambah rasa qanaahnya. Qanaah di sini adalah tidak memiliki rasa cukup dengan apa yang Allah berikan berupa rezeki, dan juga tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan. Artinya rezeki yang Allah titipkan, yang Allah berikan ini tidak digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Sebaliknya rezeki yang diterimanya, nikmat yang dimilikinya itu digunakan untuk kemaksiatan. Makanya para ulama menjelaskan, Yahya bin Abi Katsir pernah mengutip perkataan ulama salaf, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi ta'ala wa hiya bali'ah. Segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada manusia, kepada kita, tapi nikmat yang kita terima dari Allah tidak menjadikan kita semakin taat, semakin patuh, semakin tunduk, semakin semangat kita beribadah kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bencana. Jadi nikmat ini bisa menjadi bencana. Kenapa? Karena nikmat yang kita terima dari Allah, yang Allah titipkan kepada kita, tidak semakin menjadikan kita semakin taat, tidak semakin kita dekat, tidak semakin kita ini bisa menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Sebaliknya, bahkan kita melanggarnya, bahkan kita melanggar aturan-aturannya. Kita berbuat maksiat, kita masih berbuat dosa. Nah, maka nikmat yang Allah berikan seperti ini menjadikan apa? Bencana, menjadikan petaka, menjadikan siksa nanti pada hari kiamat. Padahal Allah sudah menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan, maka hendaknya kau gunakan untuk kebaikan. Maka setiap nikmat yang Allah berikan, apapun, seperti nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bicara, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, bisa kita makan, minum dengan kedua tangan kita. Bahkan nikmat kecerdasan, nikmat ilmu, nikmat harta dan yang lainnya, kalau semua nikmat itu tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin kita ingkar, semakin kita banyak berbuat dosa, maka nikmat itu akan menjadi bencana. Nikmat akan menjadi petaka, nikmat akan menjadi azab, siksa, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka ini tandanya orang yang gagal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak ada sifat ataupun perilaku dalam diri kita qanaah. Tidak ada rasa qanaah, merasa cukup, merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmatnya, dan tidak kita syukuri dalam rangka untuk kebaikan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun
orang yang dinamakan gagal di bulan Ramadan adalah la yazid min ilmihi. Jadi tidak semakin bertambah ilmunya, tidak semakin bertambah imannya. Maka ini dinamakan orang yang gagal. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ibadah, pastinya dia harus berilmu. Segala apapun aktivitas yang kita kerjakan, segala ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Kalau orang ibadah tidak pakai ilmu, maka jelas ibadahnya akan asal-asalan. Ibadahnya nanti, kalau bahasa orang Jawa ini, sak karepe dewe, sak karepku. Atau ibadahnya sak karepe apa jereke wong. Jadi padahal ilmu menuntun seseorang untuk semakin dia mengerti hakikat daripada ibadah yang dikerjakannya. Jadi kalau orang punya ilmu, dia tahu kemana arah yang dituju. Dia ibadah itu benar atau tidak, salah atau benar. Maka kalau orang punya pakai ilmu, pastinya dia akan mengerti tujuan hakikat ibadah. Otomatis tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, didasari dengan ikhlas, jelas. Makanya orang kalau tidak punya ilmu, maka akan rusak ibadahnya. Padahal tidak ada ilmu yang paling benar kecuali ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cut dulu. Itu untuk ibu-ibu, kalau memang masuk aja. Kita bikin seperti kemarin, disekat, ngantisipasi nanti kalau banjir. Masya Allah. Maju jamaah, jamaahnya maju. Ini biar disekat untuk ibu-ibu. Mas Faisal, Pak Nanang, maju. Ini untuk ibu-ibu. Seperti kemarin, maju. Sini, sini, sini. Nah, dimasukkan saja. Sekat dulu, panjang. Nah, setengah, Mas Rizky setengah. Setengah. Baik. Ya. Untuk mengantisipasi banjir. Karena musim hujan. Ya, kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika orang ibadah tanpa ilmu, jelas maka akan tertolak. Siapapun orang ibadah tanpa ilmu, maka dia akan tertolak. Nah, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bukan ilmu berasal dari filsafat, bukan ilmu berasal dari akal. Nah, dan juga ilmu yang berasal dari nafsu. Jadi kalau orang itu ibadah pakai akal, pakai nafsu, ataupun pakai sesuatu yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pastinya nanti bisa menyeleweng. Meskipun kita diberi akal adalah untuk mencari ilmu, mencari kebenaran. Tapi sumber yang paling benar ilmu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Akal hanya untuk mentransfer, hanya untuk bisa memahami daripada ilmu yang diterimanya. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka jelas diterima. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya ketika orang itu ibadah,
maka akan semakin dia faham dan mengerti. Ini tandanya ilmunya benar. Ibadah yang dikerjakan sudah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka ini jelas menjadikan orang ini akan semakin baik. Makanya para jamaah Bapak Ibu, banyak orang ngaji, banyak orang menuntut ilmu, tidak semakin dia baik, tidak semakin dia ini berakhlak yang mulia, tidak semakin dia ini bertambah ibadahnya, bertambah khusyuk. Maka ini perlu dipertanyakan, jangan-jangan ilmu yang diterimanya ini salah. Atau seandainya ilmu itu pun benar, bisa jadi mungkin tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena bisa jadi dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Jadi faktornya banyak. Menuntut ilmu bukan karena Allah. Karena selain Allah, apapun keuntungan dunia atau yang lainnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, nah ini pentingnya kalau kita memahami tentang masalah ilmu. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan. Kira-kira kita pernah nggak mendapatkan penjelasan tentang bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ini terus belajar, terus memohon kepada Allah untuk menambahkan ilmu, untuk ditambahkan pemahaman tentang Al-Quran. Pernah dengar? Baik. Kalau memang pernah dengar, maka ini jelas sahih. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Ini atas perintah Allah. Ini Nabi ya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, ini tetap dia masih belajar, tetap dia masih ngaji, menimba ilmu kepada siapa? Gurunya malaikat Jibril. Dan ini atas perintah dari Allah. Makanya sampai diturunkan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 114. Kalau kita membuka ayatnya di sana, Allah mengatakan, "Fata'allallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabl ayyukto ilai wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Coba perhatikan. Maka ayatnya jelas. Fata'allal malikul haq. Maha Allah yang maha tinggi, raja yang sebenar-benarnya. Tidak ada raja kecuali hanya Allah yang menguasai alam semesta. Jadi yang paling menguasai alam semesta siapa? Allah. Allah yang berhak menjadi raja. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang berhak untuk mengatur. Allah yang berhak untuk memimpin. Jadi tidak boleh manusia ketika mengklaim dirinya sebagai penguasa, raja, pemimpin, tapi dia melanggar aturan Allah. Dia bertentangan dengan kekuasaan Allah. Ini nggak boleh. Silakan jadi pemimpin, jadi raja, jadi apa saja. Tapi ketika dia diberi jabatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah, maka apa yang dia pimpin dalam kepemimpinannya itu harus sesuai dengan apa yang telah diaturkan oleh Allah, apa yang telah dibimbing oleh Allah, apapun yang diajarkan oleh Allah. Di mana? Al-Quran. Makanya para jamaah Bapak Ibu, di dalam hadis sahih dijelaskan, nanti pada hari kiamat semua para raja-raja yang ketika mereka pernah hidup di dunia berkuasa, ini dipanggil sama Allah. Ainal malikul muluk, ainal malikal muluk. Mana yang mengaku raja di raja, yang mereka bersikap sombong, mereka yang berbuat dolim dan berbuat aniaya, yang mendolimi rakyatnya, menipu rakyatnya, dan juga mengambil hak rakyatnya. Maka para pemimpin-pemimpin raja di raja ini yang bersikap angkuh, sombong, otoriter, nanti akan dihinakan sama Allah nanti pada hari kiamat. Diinjak-injak seperti semut. Jadi para jamaah Bapak Ibu, nggak main-main. Jadi orang yang hari ini dikasih kekuasaan, apapun gelarnya, entah raja, entah dia presiden, entah dia menteri, entah apa saja, kalau dia tidak
melaksanakan apa yang Allah aturkan, yang Allah bimbing, yang Allah perintahkan, dan berlaku sewenang-wenang, maka para raja di raja atau mereka yang mengaku para penguasa akan dihinakan sama Allah nanti pada hari kiamat. Kenapa? Ayat ini jelas. Tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Fata'allal malikul haq. Dia raja yang paling benar, yang berkuasa di alam semesta ini. Jadi silakan mereka yang berbuat sombong, berlaku sewenang-wenang, berbuat dolim, karena memiliki kekuasaan, mendolimi rakyatnya, mendolimi anak buahnya, mendolimi warganya, maka akan dihinakan, dibinasakan nanti pada hari kiamat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyubda ilai wahyu. Hai Muhammad, jangan sekali-kali engkau membaca Al-Qur'an dengan tergesa-gesa sebelum diwahyukan kepadamu. Sebelum selesai apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kamu segera ingin menghatamkannya, ingin menghafalkannya, padahal belum tentu kamu memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, ini ayat ini disampaikan oleh para ulama bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an, ini jangan tergesa-gesa untuk menghafal Quran sebelum dia ini memahami makna, arti kandungannya. Jadi kalau dia tergesa-gesa ingin menguasai Al-Quran, tapi dia sendiri nggak paham isi kandungannya, nggak paham tentang tafsirnya, nggak paham tentang makna yang terkandung di dalamnya, apa yang terjadi? Maka ketika dia menyampaikan Al-Quran, dia tidak paham, dollu fa'adollu, sesat menyesatkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu ini penting ya, membaca Quran juga tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat, ini pun ya nggak boleh. Makanya di sini katakan wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Seperti kita membaca Quran, ini bisa merusak tajwidnya, makhrajnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. Nah, amin. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika dia membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tajwidnya, tidak diperindah ketika membaca Al-Qur'an, maka apa yang terjadi? Akan bisa merusak makna yang terkandung di dalamnya. Nabi saja diperingatkan, jangan sekali-kali ketika membaca Quran ini dengan tergesa-gesa. Artinya kalau membaca Quran itu dengan pelan-pelan, sambil dihayati, sambil direnungi, itu yang akan bisa berpengaruh dalam hati. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, kemudian Allah menutup dengan kalimatnya, wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba perhatikan. Di sini ada enggak kata-kata yang menunjukkan bahwasanya ada kata-kata permohonan doa, dan itu mengandung perintah? Mana kalimatnya? Zidni, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Loh, ini ayat ini ditegaskan, Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa Nabi saja disuruh untuk belajar, untuk menambah ilmu. Bukan menambah yang lain, ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah bukan untuk menambah hartanya, bukan. Bukan untuk menambah supaya dapat apa? Kenikmatan yang banyak, urusan dunianya, bukan. Tapi Nabi diperintahkan untuk menambah ilmu. Kenapa? Tidak ada kemuliaan seseorang kecuali dalam ilmunya. Jadi orang semakin mulia karena dia semakin bertambah ilmunya. Semakin orang itu rendah karena dia tidak pernah berilmu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Betul, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih mengetuk hati kita untuk kita bisa belajar bersama-sama. Lastu khairukum, bukan saya yang paling terbaik di antara antum, di antara kalian, tapi kita belajar sama-sama. Kenapa? Agar supaya kita tidak menjadi orang yang nanti di hadapan Allah kita ditanya, loh, kenapa kamu tidak mau belajar? Kenapa kamu tidak mau ngaji? Kenapa kamu tidak mau
memahami ilmu. Ini loh Nabi saja yang tak jamin masuk surga saja dia terus berdoa kepada Allah minta tambahan ilmu. Lah kamu surga belum jelas, ya. Entah itu masuk atau tidaknya, tapi kamu tidak mau belajar. Padahal kamu juga punya kesempatan waktu. Bisa melihat? Bisa. Bisa mendengar? Bisa. Bisa jalan? Bisa. Kenapa tidak mau belajar? Kenapa tidak mau menambah ilmu? Coba, Bapak Ibu, jamaah yang dimulakan oleh Allah, kira-kira kalau nanti Allah bertanya kepada seseorang atau di antara kita, kalau kita tidak mau belajar, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, kira-kira kita bisa nggak nanti menjawab pertanyaan Allah? Bisa nggak? Kalau seandainya kita tidak mau belajar, ogah-ogahan untuk menuntut ilmu. Coba, nanti kalau Allah menuntut kita, apa jawaban kita di hadapan Allah? Kalau Allah nanti menyatakan, afala tasma'un, apa kamu tidak bisa mendengar? Afala ta'qilun, apa kamu tidak bisa menggunakan akalmu? Afala tubsirun, apa kamu tidak menggunakan penglihatanmu? Coba Bapak Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan Allah seperti itu apa yang kita jawab kalau kita tidak mau belajar? Nabi SAW saja terus belajar sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Maka tanda orang yang gagal di bulan Ramadan ibadahnya kalau dia tidak mau menambah ilmu. Orang kalau tidak menambah ilmunya bagaimana bisa menambah imannya? Karena orang bisa bertambah iman karena ilmunya. Paham tentang Quran, paham tentang ayat-ayat Allah, paham tentang sunnah-sunnah Nabi, paham tentang akhlak, adab, ibadah, akidah, dan yang lainnya. Itu semuanya ada dalam ilmu syariat Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, coba kita perhatikan. Ada satu ayat yang dimana sampai Allah itu memerintahkan ketika di saat-saat kondisi perang, ingat aja, saya katakan, di saat kondisi genting, kondisi perang, tapi Nabi mengatakan, apakah kalian perang semuanya? Tidak. Saat itu pula Allah menyatakan, sebagian kalian perang, hadapi itu orang kafir musyrik yang memerangi agamamu, tapi sebagian di rumah, di tempat tinggalnya, sebagian belajar untuk menuntut ilmu. Dan nanti perang kabeh sapa sing bimbing yang di tempatnya, yang di daerahnya. Tetap perang, berangkat, kamu hadapi itu orang kafir, sebagian kamu tetap di tempat tinggalmu, kamu ajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Coba. Ini di saat terjadi perang loh Bapak Ibu nggih. Itu perintah untuk belajar, perintah untuk mengajarkan ilmu itu tetap berlangsung. Ini kondisi perang. Sekarang saya tanya jenengan Bapak Ibu, kita semuanya. Di Indonesia ini perang enggak? Belum perang. Kalau sudah perang bagaimana? Ya ayat ini nanti berlaku. Jangankan kok kondisi perang, apalagi tidak perang, lebih berlaku lagi. Saat-saat di mana tidak ada perang, artinya diserang semuanya umat Islam dan semuanya orang di sini, maka di situ tidak semuanya berangkat perang, tapi sebagian mereka tetap untuk belajar. Agar apa? Tetap terjaga iman, akidahnya, terjaga ilmunya. Masya Allah, sampai seperti itu. Begitu pentingnya orang itu menuntut ilmu. Maka diturunkan surat At-Taubah, surat yang ke-9, 122. Allah mengatakan, wa ma kanal mu'minun yang firu kafah, ya. Falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumum idza rajau ilaihim la'allahum yahdarun. Perhatikan ayat ini. Allah menyatakan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Wa makanal mu'minun liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya sebagian orang yang beriman berangkat pergi perang. Perhatikan Bapak Ibu kalimat ini. Ini di saat kondisi perang.
di saat kondisi perang, bukan main-main. Bukan kau aman, bukan. Kalau kita masih aman ini. Contoh saja kejadian di Palestina, di Suriah, di Irak, dimanapun sekitarnya, ketika orang-orang kafir itu mereka menguasai wilayah kaum muslimin. Atau sekarang contohnya ini yang sedang viral di India. Umat Islam dihinakan, dilecehkan, dimusuhi. Banyak mereka juga yang diusir atau dibantai dan yang lainnya. Tapi kondisi saat itu tetap mereka wajib untuk belajar. Wajib tetap untuk mencari ilmu. Harus ada ulama-ulama yang mengajarkan mereka. Supaya apa? Terbentengi akidahnya. Ketika nanti perang selesai, maka ketika terjadi pemurtatan atau yang lain, mereka terbentengi akidahnya. Nah itu. Ini pentingnya di sini. Tidak sepatutnya mereka pergi berperang, sebagian mereka ada yang liyatafaqahu fiddin, ada yang mereka belajar agama. Ilmu Islam. Ini posisi dalam kondisi perang Bapak Ibu nggih. Apalagi dalam kondisi aman. Kita aman saja nggak mau ngaji. Kita aman saja tidak mau belajar. Kita aman saja tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana kondisi perang? Jangan-jangan ketika perang nanti ya sudah kabur duluan. Ya. Ini bahaya sekali. Atau ketika terjadi perang nanti, jangan-jangan nanti gabung dengan orang kafir. Jadilah munafik. Naudzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya ketika orang belajar agama. Maka juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, dimudahkan masuk surga. Mana dalilnya Ustadz? Insya Allah sudah sering kita mendengarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama dijelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, Imam Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalal bi thariqan ilal jannah. Siapapun orang yang keluar tujuannya menuntut ilmu, maka akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Jalan ke surga semakin mudah kalau dia mau menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Orang pintar matematika, orang pintar fisika, orang pintar bahasa Inggris, orang pintar bahasa Cina, Mandarin, Jepang, lan sak piturute, tapi kalau dia tidak pintar masalah agama, tidak bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik orang nggak ngerti masalah dunia tapi dia pintar agama, maka ini ada jaminan masuk surga. Berarti kita mengabaikan agama, ya tidak seperti itu. Seandainya dia orang yang tulalit masalah agama, bodoh misalkan, matematika jeblok nilainya, bahasa Inggris jeblok nilainya, fisika jeblok nilainya, kimia jeblok nilainya 0. Tapi dia betul-betul semangat untuk belajar agama. Ini orang yang lebih baik daripada mereka yang punya gelar profesor tapi tidak mengerti tentang tata cara sholat yang benar. Hanya Bapak Ibu punya gelar profesor, dokter tapi sholatnya nggak benar. Mulai takbir sampai salam ini loh nggak paham. Lebih baik itu. Tapi lebih baik lagi, pinter agamanya ya pinter dunianya. Kalau orang pinter agama tapi dunia nggak pinter, nanti jangan-jangan dibodohi sama orang kafir. Makanya para ulama mengatakan, man ta'allama lughata qaumin fahuwa amin min makrihim. Ini bukan hadis Nabi, perkataan para ulama. Sebagian mengatakan salaf, sebagian ulama kontemporer sekarang. Siapa orang yang belajar tentang bahasa suatu kaum, belajar tentang ilmunya, teknologi orang-orang mereka. Siapa? Orang-orang selain Islam, kafir, musyrik. Dia pelajari itu, maka akan aman dari tipu daya mereka. Jadi mereka yang gelar insinyur, doktor dalam hal sains, silahkan pelajari. Kedokteran, bahasa apa saja, pelajari. Tujuannya untuk supaya umat Islam ini tidak kena tipu daya.
Apalagi sekarang dunia teknologi canggih. Harus ada orang yang pinter IT. Kalau tidak pandai IT, apa yang terjadi? Umat Islam tetap akan dikibuli, dibohongi. Akan diadu domba terus sekarang ini. Alhamdulillah. Meskipun sekarang perang, cyber perang IT, ada juga cyber muslim yang menghadang segala tipu daya muslihat orang-orang kafir dengan cyber mereka. Nah, ini pertolongan dari Allah. Jadi maka juga perlu belajar tentang sains, tentang ilmu dunia. Tapi yang penting, dia tetap ilmu agamanya harus terbentengi. Akidahnya kuat, tauhidnya jelas, benar. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka keutamaan yang selanjutnya, orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Kok bisa Ustaz? Ya, belum tentu orang yang dia itu rajin puasa Senin Kemis, rajin dia ini sholat tahajudnya, rajin dia ini baca Quran, rajin sedekahnya. Tapi kalau itu tidak didasari ilmu, bagaimana? Jangan-jangan nanti segala ibadah yang dikerjakan itu salah. Satu, salah niat. Yang kedua, salah tata cara. Kok bisa Ustaz? Iya. Makanya syarat diterimanya ibadah itu apa? Dua. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, syurut likubulil a'mal, syarat diterimanya amal-amal seseorang itu sarto ini. Dua syarat. Yang pertama, syartu al-ikhlas. Syarat pertama, syaratul awal itu ikhlas. Harus dengan ikhlas. Jadi kalau orang belajar agama, kalau dia tidak ikhlas, apa yang terjadi? Jangan-jangan baca Qur'annya, sholatnya, puasanya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya, mereka belajar ke Timur Tengah supaya dapat gelar doktor LCMA. Tujuannya apa? Nanti kalau saya pulang ke Indonesia, biar dikatakan sebagai ustadz besar. Ngeri. Ya, dokter LCMA-nya hilang semuanya. Ilmu yang didapatkan selama 10 tahun dia ini belajar ta'alum, baik di Mesir, di Madinah, di Mekah, dimanapun. Tapi kalau sudah niatnya, tujuannya, nanti kalau saya pinter, saya biar dijuluki sebagai ustadz besar. Biar nanti saya punya jamaah banyak. Biar nanti terkenal di YouTube. Naudzubillah min dzalik. Hilang semuanya. Habitat amaluhum. Hilang semuanya amalnya. Kenapa? Bukan karena Allah. Tujuannya bukan karena lillah. Tapi karena linnas. Karena manusia. Jadi Bapak Ibu, berat ya menjaga niat itu berat. Betul, menjaga niat itu berat. Karena orang itu kalau sudah saya pernah nyampaikan ya, orang itu kalau sudah terkenal di YouTube, betul, apa yang terjadi? Nanti ada sikap-sikap, biasanya nanti ujub. Nah ini biasa serangan setan itu di situ, ujub. Kalau sudah ujub, bangga diri, ya sudah. Maka semua akan diserang semuanya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hati-hati ya. Untuk diri saya ini nasihat. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas. Hanya mencari ridha Allah. Kita semua belajar di sini, tanamkan dalam diri kita, saya harus paham, saya harus ngerti. Bukan karena yang lainnya. Yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah apa? Ittiba muttaba'ah, mengikuti petunjuk tata cara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tapi tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasul tidak diterima. Kenapa? Mulai takbir sampai salam dia salah. Salahnya apa? Tidak bisa menjaga sunnah-sunnah di dalam sholat, tidak tumakninah, tidak bisa khusyuk. Gerakan-gerakannya juga salah. Sholat masih tengok-tengok. Ya. Nah ini gara-gara seperti ini yang dia tidak mengikuti sunnah Rasul.
Jadi urusan-urusan yang sepele saja dia tidak paham. Karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Apa tuh sunnah Bapak Ibu? Segala tata cara, praktek apapun, baik urusan ibadah, baik urusan keyakinan, ataupun masalah akhlak, semua pribadi Nabi, ucapan Nabi, itu berasal dari Nabi. Itu namanya sunnah. Bukan sunat loh ya. Sunnah. Jadi kalau kita baca Quran, kita sedekah, kita sholat, itu harus panduannya jelas. Mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata Ustadz Azam, nggak boleh. Bukan kata kiai saya, nggak boleh. Bukan kata Habib saya, nggak boleh. Jadi kata Nabi. Kaulan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nggak boleh. Kata ini, kata ini, kata ini. Jangan-jangan nanti kata orang gila, iya. Apa jereke kae? Apa jereke kae? Enggak boleh. Apa katanya dia, kata dia. Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau kita ibadah, apapun ibadah harus dari Nabi. Ada enggak sumbernya? Ada enggak hadisnya? Buka. Kitab hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Imam Muslim, kitab hadis Sunan Imam Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Banyak lagi. Jadi kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Ya. Harus mengikuti sunnah Nabi. Kalau tidak diterima. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti aturan Nabi, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Ya, kenapa? Sudah sunnah bagus, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, dan segala apapun juga bagus, ibadahnya, wudunya, dan yang lainnya, tapi sayang, tadi ada sedikit di situ riya. Apa riya Bapak Ibu? Supaya dilihat. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Supaya didengar. Jadi ternyata kemasukan virus, penyakit-penyakit itu loh. Bahaya itu. Itu virus-virus apa? Namanya syirik kecil itu. Makanya syirik kecil itu syirik yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang melakukannya sendiri. Bahkan syirik kecil itu lebih berbahaya ya daripada dosa besar. Ini sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syirik kecil kalau dibiarkan bisa menjadi syirik besar. Yang kedua, syirik kecil itu lebih lembut daripada semut hitam yang remet yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu syirik kecil, kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qila ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qalu ar-riya. Tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku kecuali adalah syirik kecil. Tanya para sahabat, apa kok ada syirik kecil ya? Padahal kan syirik besar. Apa sih? Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah kan syirik besar. Ini kok ada syirik kecil? Apa itu ya Nabi? Riya, pamer. Orang ibadah itu tujuannya biar Biar di subscribe, di like, sholat, divideokan. Wah ini sholatnya Masya Allah ya. Ayo di like. Dan ada juga ketika orang jam 3 bangunkan, ayo tahajud. Nah itu. Ternyata tujuannya membangunkan orang sholat, kirimkan di grup, ayo sholat tahajud. Tujuannya apa? Biar saya tahajud. Ya. Sebenarnya kalau mengirimkan tahajud itu gampang. Jam 6 sore, jangan lupa sholat tahajud nanti ya. Nah itu. Jangan ketika jam 3, ya memang insya Allah bagus memang. Tapi menjaga niat itu lebih berat, lebih sulit. Kenapa? Saya sudah tahajud, kalian belum. Betul. Betul, begitu beratnya. Antum tahu enggak? Ulama salaf itu sampai diceritakan ya sama Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Sampai ada ulama itu ketika di masjid ada orang datang, dia sedang baca Quran, ada orang datang tahu tidur. Oh tiduran, kan nggak kelihatan, nggak ngerti dia sedang baca Quran. Sebagian dia sedang sholat, selesai ada sholat, ada orang datang, dia langsung ya gaya sender-sender di tembok.
Jadi mereka itu ibadah jangan sampai ada orang yang melihat atau yang mendengarnya. Bahkan yang unik dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ketika ada seorang ulama besar ini ketika ingin ngisi pengajian ini ya, biasa kan, ini ada gang rumah lewati pemukiman kampung. Dia nggak biasa lewat situ, lewatnya mah belakang, ya, pinggiran kampung yang sepi. Supaya apa? Supaya ketika dia berangkat ngaji, jangan sampai ada orang, wah Ustadz, wah ulama, Masya Allah, bagaimana kabarnya? Ini mau berangkat pengajian Ustadz ya? Enggak. Dia motong jalan. Biar jangan sampai ada orang yang memuji dan menghormati dia ketika dia lewat. Kalau sekarang Bapak Ibu, sekarang jalan, foto, ayo foto semua, ayo, selfie bersama-sama. Nah, makanya menjaga niat itu sangat-sangat berat sekali. Kenapa? Hati itu kan ibaratnya seperti daunnya. Qallaba yuqallibu. Pada dasarnya manusia itu memang tujuannya pengen dipuji, dihormati. Itu sudah watak manusia. Apalagi kalau sudah dia naik di atas, papan atas. Ingin selalunya agar selalu di atas. Enggak mau di bawah dia. Selalu ingin dihormati, digunggungkan kalau orang Jawa. Nah, ini penting sekali para jamaah ibu. Maka disitulah keutamaan orang mencari ilmu. Maka orang yang bertambah ilmunya, maka ini tandanya orang yang sukses ketika dia beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semakin bertambah ilmunya. Jangan lupa, Nabi memberikan resep supaya kita tetap bertambah ilmunya, banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan aku semakin bertambah imanku dan semakin tambah ketaatanku kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita belajar ngaji, Bapak Ibu nggih, semakin tambah ibadahnya, semakin tambah taatnya, semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita tetap untuk mendapatkan hidayah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kurang lebihnya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna